Lihat nih ya teman-teman ya, padinya alhamdulillah rata ya. Assalamualaikum, selamat datang di channel Petani Lampung. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan ke teman-teman ya, proses saya penanaman padi di lokasi daratan dari awal teman-teman. Saya ceritakan di sini ya, share-share aja, berbagi pengalaman. Mungkin teman-teman mau menanam padi di lokasi daratan ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Petani Lampung, teman-teman subscribe channel ini. Saya ceritakan dari awal sebelum penanaman dan juga persiapannya apa ya. Dan ini di lokasi daratan teman-teman, real ya. Nih, tanaman pisang. Jadi yang pertama ya, itu tepatnya di bulan 10 teman-teman. Bulan 10 saya panen singkong. Kan saya nanam singkong, tetangga saya masih singkong ya. Bulan 10 singkong saya cabut teman-teman, saya cabut lah intinya bulan 10 itu. Kemudian setelah saya cabut singkongnya, saya biarkan tanahnya beberapa hari ya. Saya bersihin batang-batang singkongnya, kemudian rumputnya saya semprot teman-teman menggunakan herbisida ataupun obat rumput yang kuning ya, yang mematikan. Saya menggunakan obat rumput sapu bersih. Nah, setelah saya semprot ya, rumputnya udah mulai menguning, kemudian saya bajak ya. Saya lotari ya, di video ada. Saya lotari, bajak besar lotari itu. Pokoknya gimana caranya agar tanahnya ini bisa rata ya. Pol-polnya tanahnya nggak bisa rata, nggak apa-apa teman-teman, yang penting dibajak ya. Tepatnya di bulan 10 itu saya bajak ya. Nah, setelah saya bajak, saya biarkan dulu sampai mendekati bulan 11 ya. Akhirnya tibalah waktu bulan 11. Di bulan 11 itu ada curah hujan, antara curah hujan dan panas itu seimbang. Jadi hujan ya, saya biarkan dulu sampai tanahnya benar-benar mengendap ya. Tanahnya benar-benar mengendap ya. Jadi saya biarkan sampai di situ rumputnya itu tumbuh banyak teman-teman ya. Jadi rumputnya tumbuh banyak. Setelah rumputnya udah banyak meruncup ya, pokoknya itu dilihat itu tidak ada jaraknya, semuanya kelihatan rumput kecil-kecil teman-teman. Akhirnya saya semprot lagi obat rumput teman-teman ya. Saya semprot lagi obat rumput, dosisnya 200 ya. Herbisida rumput itu saya semprot ya, segini paling 3 tangki ya, 3 tangkian lah insya Allah. Setelah saya semprot, rumputnya kan kuning mati teman-teman. Nah, setelah rumputnya mati itu, setelah disemprot itu udah sekisaran 2 minggu kayaknya, rumputnya kan mati. Setelah mati barulah saya penanaman teman-teman. Jadi penanaman itu saya garit teman-teman ya, menggunakan 4 mata garitan, seperti saya garukan sampah gitu. Dari sana saya garit sampai sini, pinggir sini ya. Kemudian nanti setelah 8 garitan saya kasih jalan sini. Ini jalan nih buat nyemprot ya. Nah, setelah saya tanam tepatnya itu di bulan 11 tanggal 22 ya. Setelah saya tanam, saya menggunakan garitan itu, saya nutupnya pakai daun, saya sabet-sabetin gini teman-teman. Nah, setelah saya tanam, akhirnya saya tunggu sampai sekisaran 2 minggu. Nah, jadi seingat saya, ketika di usia mendekati 2 minggu itu saya semprot ya insektisida regen. Jadi saya semprot insektisida regen, tujuannya agar semutnya itu mati. Karena dia masa pertumbuhan ya. Kalau dimakan semut nanti bakal putus batang padinya ya. Jadi saya semprot regen di usia mendekati 2 minggu. 2 mingguan itulah ya. Ya, ketika dia udah mulai agak tinggi dimakani semut, saya semprot, kemudian saya cabutin rumputnya. Nah teman-teman, jadi saya cabutin yang bongkor-bongkor, saya cabutin ya di usia 2 minggu itu ya. Bahkan saya koret juga pakai wangkil ya, di video kan ada. Setelah saya koret yang bongkor-bongkor, kemudian saya pupuk ya dengan perbandingan 21 ya, menggunakan pupuk Orea dan Ponska. Jadi pupuk Oreanya 2, pupuk Ponskanya 1, saya taker di ember. Kemudian 1 genggam ini tangan saya itu kira-kiranya
13 batang padi dipupuk di bawahnya satu persatu teman-teman ya, di bawahnya, tapi jangan terlalu dekat, agak jauh lah, kira-kira setengah jengkalan teman-teman ya. Nah kemudian setelah saya pupuk ya, di usia mendekati 2 bulan ya, mendekati 2 bulan ya, sekisaran 1,5 bulan lah ya teman-teman ya, ataupun 2 bulan. Nah setelah 2 bulan itu kemudian saya pupuk kembali teman-teman ya, saya pupuk kembali. Jadi pupuk yang kedua ini di usia 2 bulan itu ya, kita perbandingannya 1:1, pupuk oreanya 1 dan pupuk ponskanya 1 ya. Tapi pemupukan kedua ini agak banyak, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi dengan takaran pemupukan pertama ya, di usia 2 minggu atau 3 minggu itu setengah kintal, 1/4 hektar ini teman-teman ya, setengah kintal ya, itu udah bagus teman-teman ya, kalau yang tahun lalu ya. Nah kemudian pemupukan kedua itu mendekati umur 1,5 bulan itu setengah kintal lagi teman-teman pupuk dengan perbandingan 1:1 ya. Jadi pemupukan pertama itu 2:1, pupuk oreanya 2, pupuk poskanya 1. Pemupukan kedua di usia 1,5 bulan ataupun ya 2 bulan itu 1:1 ya, pupuk orea 1 dan pupuk ponskanya 1 ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada pupuk kompos, kotoran kambing itu bagus teman-teman. Jadi teman-teman sebarkan dulu, kemudian kalian bajak ya, seperti itulah ya. Tapi kalau di tahun ini saya tidak menggunakan pupuk kompos teman-teman. Jadi saya cukup menggunakan pupuk kimia. Jadi saya menggunakan pupuk kimia itu kalau tahun ini ya teman-teman, saya kasih 2 kintal ya. Saya kasih 2 kintal ya. Karena bekas lahan singkong, kan singkong ini banyak sekali menyerap pupuk. Jadi teman-teman siapkan 1/4 hektar ini, kalian siapkan 1 kintal pun udah bagus teman-teman. Kalau lahannya sebelumnya tidak ditanami singkong ya, 1 kintal pun udah bagus ya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.